dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Jujur ini masih di luar nalar kami, sudah 4 hari terjadi tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Banyak hal mengejutkan, bahkan tadi sore ketika Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers melibatkan Densus 88 anti teror, Dansat Brimob, Direskrimum, Dires Siber, semua dilibatkan oleh pihak kepolisian hingga KPAI. Yang menjadi tanda tanya selama ini, kita menyebutnya bukan terduga pelaku, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum. Sejauh ini polisi memastikan 1 orang siswa SMA tersebut usianya masih 18 tahun. Ditemukan 7 bom di masjid sekolah, di taman baca, di bank sampah. Bukan hanya itu, polisi juga memastikan bahwa yang bersangkutan, ABH, anak yang berkonflik dengan hukum ini, tidak ada sangkut paut atau afiliasi dengan jaringan terorisme. Jujur kami masih skeptis karena ia begitu rapi, kabarnya otodidak belajar dari internet untuk merakit bom, ada bahan peledak di rumahnya saat polisi menggerebek lokasi tempat tinggalnya. Malam hari ini kami akan bahas dari berbagai aspek. Kami sangat berharap kejadian serupa tidak terulang lagi karena jumlah korbannya 96 orang, bukan hanya siswa tapi juga guru menjadi korban. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Institut Swins, tepuk tangannya boleh. Dan juga dukungan dari BHS terhadap program Catatan Demokrasi. Terima kasih BHS. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah bergabung bersama kita semua. Yang pertama dari sisi sebelah kanan ada pemerhati anak, Ibu Rustin Ilyas. Selamat malam Bu Rustin Ilyas. Bisa gunakan mikrofonnya Ibu. Bisa gunakan mikrofonnya. Ibu sehat Ibu? Selamat malam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Rustin. Kami juga menghadirkan mantan Kadensus 88 anti teror Polri periode 2020-2023 Komjen Pol Martinus Hukom. Malam Jenderal. Sehat Pak Martinus? Terima kasih Mas Andro. Selamat malam buat semuanya. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak, nanti kami tunggu bagaimana penjabarannya, apakah betul ini pola tunggal, bukan pola terorisme yang memang berjejaring. Seorang siswa SMA sudah terpikirkan untuk merakit bom dengan low eksplosif yang dijelaskan oleh pihak kepolisian tadi. Kami juga menghadirkan orang tua korban ledakan yang kabarnya anaknya mengalami luka paling parah di antara banyak korban lainnya. Terima kasih banyak Pak Andri, malam hari ini berkenan hadir. Kami juga turut berduka Pak Andri menyempatkan hadir di Catatan Demokrasi. Semoga anak Anda lekas pulih ya Pak ya. Terima kasih. Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Malam Mas Ridwan. Selamat malam Mas Andro. Selamat malam. Sehat-sehat. Alhamdulillah kami juga menghadirkan 2 panelis kita. Ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang juga mengikuti betul kasus ini dari tanggal 7 November sampai dengan hari ini. Mas Reza, malam Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Malam Mbak Devi. Malam Mas. Ada satu lagi di bangku penonton, ini merupakan kakak dari salah satu korban, namanya Putra. Umurnya sudah di atas 18 tahun sehingga tidak kami samarkan wajah dan identitasnya. Kabarnya ia tahu betul kronologi, dapat dari sumber A1, tetapi Mas Putra tadi sempat ngobrol dengan saya bahwa, Mas ini sebenarnya bukan perundungan. Ini memang ada keanehan secara psikologi pada anak tersebut. Rasanya malam hari ini harus dijawab Mas. Apakah betul ini akumulasi perundungan yang dialami oleh ABH, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, atau seperti apa? Saya boleh langsung ke Mas Andri. Mas Andri, anak sudah bisa diajak komunikasi Mas? Buat saat ini udah alhamdulillah dari pertama sadar udah bisa diajak komunikasi. Cuman buat ini hari keempat ya, hari keempat dari dia operasi, tingkat kesadarannya udah mulai agak bagus. Jujur kami agak berat menanyakan ini karena kami yakin anak Anda masih kondisinya trauma. Tapi cerita yang diterima orang tua dari anak sendiri apa Mas Andri? Yang diceritakan anak Anda ke Mas Andri apa Mas? Yang diceritakan anak saya saat kejadian berlangsung ya Mas ya?
pada saat dia bangun itu, Lebih dekat lagi boleh Mas? pada saat dia bangun, dia tidak menyadari apa yang dialamin oleh dia, karena dampak bius kali ya, terlalu lama mungkin. Jadi yang pertama sekali itu dia bertanya sama dokter, dok, Apis kenapa kok bisa ada di sini? Terus ditanya lagi, dok, mata Apis kabur nggak kelihatan. Terus ditanya lagi, telinga Apis dok, pendengarannya yang satu nggak dengar, seperti itu. Terus ditanya lagi, kakinya patah dibilang, seperti itu. Saat kejadian berlangsung, anak-anak posisi di taman baca, di dekat bank sampah atau di dalam musola itu Bapak? Kalau buat kejadian, saya tidak tahu persisnya Pak ya, karena kan saya di rumah Pak. Saya nggak tahu. Ini cerita tadi itu bahasa dia udah di ruang ICU. Oke. Berarti dia belum sempat menceritakan saat detik-detik 12.02 WIB 7 November itu belum sempat diceritakan ke orang tua? Buat saat ini belum, karena dari hari ketiga sadar pun saya juga belum pernah bahas atau menanyakan masalah di sekolah. Kita sama-sama menjaga perasaan anak ya Pak ya. Kondisi luka bakar, kemudian ada gangguan pendengaran, bisa dijabarkan Pak kondisi fisiknya? Iya. Kalau bagian luka bakarnya itu di mukanya bagian sini, dari sini, dari mata sini sampai ke sini, sampai ke badan sini, leher, sampai ke bahu, sampai ke tangan, sampai sini. Terus yang paling parah itu kakinya sebelah kiri, itu yang paling parah. Yang jadi PR dokter sebenarnya itu. Nah, terus di sini terdapat serpihan yang merusak di bawah mata ya Pak ya? Di sini di kantung mata? Ya, di bawah kantong mata terdapat serpihan sehingga merusak tulangnya. Di sini juga sama. Jadi ada serpihan juga sampai merusak tulangnya. Nah, di sini sobek. Nah, di sini ada serpihan juga. Seperti itu. Jadi yang terakhir yang parah itu kakinya itu banyak serpihan juga. Sampai sekarang itu dipasangin alat supaya bisa menjedot kuman-kuman atau kotoran dari serpihan tersebut. Seperti itu. Penjelasan tim dokter ke Bapak, berapa persen sebenarnya Pak luka bakar yang dialami? Kalau dia bilang semua total luka dia dari seluruh tubuhnya itu 50%. Cuman kalau buat luka bakar buat luka bakar doang itu sekitar anggaran 10%. Ya, cuman luka bakarnya itu sangat parah. Seperti itu. Jadi luka bakar itu keseluruhannya 10%, cuman parah. Jadi udah lapisan dibilang bahasa kedokternya grade ya. Grade 3 dibilang apa? Grade 3. Udah lapis kulit ketiga. Seperti itu. Kebetulan hari ini dia operasi kedua. Pak Andri, waktu wawancara kita pertama dengan Bapak, ada reporter kami mewawancarai Bapak bersama dengan teman-teman media lain. Bapak betul-betul terlihat emosional. Kami yakin Bapak campur aduk ya Pak ya, antara rasa sedih, emosional, marah juga. Kenapa anak bisa sampai jadi korban Pak? Waktu itu sebenarnya gimana Pak kondisi waktu pertama dengar? Saya kan pertama sekali dengar anak saya seperti itu karena handphone mamanya berdering, yang kebetulan itu yang nelpon wali kelasnya. Pada saat itu kalau nggak salah jam 2 lewat lah ya, jam 2 ke bawah. Pertama sekali disampaikan oleh gurunya, Bu, Ibu Lukman, si Lukman lagi berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih karena di sekolahan itu terdapat ledakan. Dia bilang cuma ledakan, jadi saya nggak begitu kaget karena dia bilang itu cuman ada ledakan di sekolah. Jadi istri saya tanya, mamanya tanya lagi, kenapa Ibu, ledakan apa?
pokoknya ibu datang ke rumah sakit Islam sekarang. Ya coba tolong jelasin ledakan apa. Oh pokoknya ibu datang aja buru-buru sekarang ke rumah sakit Islam. Akhirnya saya berdua mamanya Apis berangkat ke rumah sakit Islam. Pas nyampe di situ langsung ada yang teriak orang tuanya Lukman. Orang tua Lukman kebetulan udah sampai di situ. Jadi mamanya si Apis masuk ke dalam. Pas mamanya Apis yang boleh masuk pada saat itu satu. Pada saat itu satu emang. Cuman karena saya merasa orang tuanya juga, akhirnya saya juga karena saya bertanya-tanya anak saya kenapa, penasaran lah gitu kan. Jadi akhirnya saya minta izin masuk. Akhirnya diizinin masuk. Pas berada di dalam ruangan belum ketemu anaknya, itu saya ketemu sama mamanya. Dia bilang, saya tanya mamanya, Apis kenapa? Coba lihat aja, dia nangis-nangis seperti itu, dia histeris lah karena shock ngeliat foto anaknya. Jadi dia belum pernah, dia waktu itu belum pernah ketemu anaknya. Pada saat itu belum ketemu anaknya. Dokternya suruh nunggu. Dokter suruh nunggu, tidak boleh ketemu anaknya, mungkin takut dia bagaimana pingsan atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya itu dikasih lihat foto Lewat sama foto, Pak, videonya. Baik. Nah pada saat pas lihat foto dan videonya itu dia langsung histeris di situ. Oke, karena memang kondisinya di awal saat temuan ya Pak. Kita boleh ke Putra, karena Putra kabarnya yang tahu kronologi kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Putra bisa cerita versi yang Putra terima, ini betul dari adik sendiri yang cerita atau dari teman-temannya adik Putra? Untuk saat-saat kemarin itu saya dapat info itu dari teman sekelas pelaku, Mas. Jadi dia cerita tentang ledakannya juga, dan posisi ledakannya itu emang di tengah-tengah masjid untuk yang bom pertama itu. Dan untuk bom keduanya itu di belakang masjid. Terus juga untuk si pelaku ini dia ada barang bukti yang berupa itu buku diary. Kayak buku hariannya dia. Di situ tertulis kayak ada nama-nama guru dia, terus juga kemungkinan ada nama-nama siswa yang mungkin tercatat di buku diarinya itu sih, Mas. Dan untuk si pelaku, saya pikir itu dia tidak korban bully. Karena seorang korban bully itu nggak punya ideologi seperti itu, Mas. Maksudnya ideologi apa ini maksudnya? Pemikirannya itu nggak bakal sekejam atau mengunsur ke ngebom gitu. Terus juga untuk pemikirannya itu jauh di luar nalar sama orang normal. Ini kelas 12? Kelas 12 untuk pelaku. IPA? Untuk IPA atau IPS-nya saya kurang tahu. Oke, tapi keseharian dari pengakuan teman yang satu kelas dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini, gelagatnya, aktivitasnya, interaksinya dengan sekitar bagaimana? Untuk waktu dia masih saat kelas 11 itu dia masih ceria-ceria aja, Mas. Jadi seperti layaknya orang normal, berkomunikasi, sosial, terus juga waktu temannya ingin mengajak dia lomba gambar, dia senang. Dan terus seketika waktu si pelaku ini sempat jatuh dari motor, terus tangannya digips. Dari situ dia udah mulai cenderung kayak mau menyendiri, terus juga ingin diam-diam saja di kelas. Jadi ditanya sama temannya atau udah diajak buat lomba menggambar itu, si pelaku udah nggak mau sama sekali, Mas. Jadi udah bener-bener cuek sama satu kelasnya itu. Kenapa teman ini, mungkin Mas Reza sama Mbak Devi bisa bantu saya, kenapa temannya yang satu kelas mengaku bahwa kami tidak pernah membuli atau merundung sama sekali? Mungkin Mas Reza? Saya tidak bermaksud untuk menegasi siapapun, tetapi paling tidak ternyata per detik ini ada dua versi cerita tentang profil si ABH tersebut. Kalau menurut Mas Putra, ABH itu tidak menjadi korban bullying. Tapi di media ada dua sosok yang mengatakan ini bersangkut paut dengan bullying. Satu adalah teman satu sekolahnya, dan satu lagi adalah Kapolri. Kapolri yang eksplisit mengatakan ini terindikasi terkait bullying dan polisi terus melakukan pendalaman. Jadi saya pilih percaya yang mana ya? Sudah barang tentu dengan segala hormat saya memilih untuk bersepakat atau mengiyakan pernyataan resmi
dari Polda Metro Jaya tadi sore bahwa peristiwa ini tidak bersangkut paut dengan terorisme, ideologi menyimpang atau sejenisnya. Jadi atas nama Mas Putra, mau ditanggapi dulu boleh? Kalau menurut izin Pak untuk bicara, untuk menurut saya kalau seorang korban bully untuk melakukan tindakan seperti ini kemungkinan itu nggak ada sih Pak. Jadi kayak kalau kita dibully, kan kalau untuk dibully itu dari kayak secara masalah personal atau mungkin dari ejekan-ejekan teman sekelasnya saja, tidak sampai ke kelas yang lainnya. Untuk tindakan ini juga bukan termasuk bullying karena udah benar-benar seperti kejadian di luar negeri sana. Jadi untuk di bomnya itu di masjid, terus juga dia ngerakitnya, terus juga ada foto-foto dari tembak-tembakannya itu ada tulisan-tulisan teroris di luar negeri sana. Kemarin saya diskusi dengan Mas Ridwan. Beliau juga kurang lebih memakai teori yang kurang lebih sama dengan Mas Putra. Saya bertanya begini, ketika seseorang disebut terpapar ideologi jahat, katakanlah begitu ya, terpaparnya itu seberapa jauh? Karena perilaku manusia itu bukan seperti bola yang di dalamnya hampa, tidak seperti itu. Perilaku manusia itu seperti bumi, berarti ada lapisan, ada layer 1, layer 2 dan seterusnya. Alhasil ketika seseorang, Mas Andro dan saya sama-sama menonton tayangan atau expose tentang terorisme. Boleh jadi saya terpapar hanya pada sampai lapisan luar, hanya perilakunya saja. Tidak sampai mempengaruhi belief system saya atau cara saya berpikir. Sementara Mas Andro terpapar barang yang sama dengan saya tapi masuk ke belief system. Artinya ini bukan semata-mata Mas Andro meniru perilaku, tapi sudah menjadikan penghayatan dia akan nilai-nilai tertentu adalah sama dengan nilai-nilai saya. Nah, ini akan bisa dijawab lewat profiling. Namun yang jelas, berbicara tentang perilaku kekerasan, kita tidak melihatnya hitam atau putih. Ada atau tidak ada. Perilaku kekerasan juga merupakan spektrum. Dari yang tanda petik relatif ringan, berlanjut ke medium, sampai yang paling berat. Apakah ada kemungkinan korban bullying melakukan kekerasan sangat ekstrim? Dengan pemahaman kekerasan sebagai sebuah spektrum, maka kemungkinan korban bullying melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim adalah dimungkinkan. Oke, Mas Reza, standing point soal Mas Reza berpegang dengan statement Kapolri bahwa percaya ini tidak ada sama sekali sangkut pautnya afiliasi dengan jaringan terorisme. Sampai detik ini Mas Reza berpegang sama itu. Ternyata bukan hanya Kapolri, Polda Metro Jaya pun tadi sore dari lewat pernyataan resminya menyatakan hal yang sama. Oke, Mas Ridwan satu nafas dengan Mas Reza dan juga kepolisian sesaat lagi. Kita harus jeda di catatan demokrasi, pemirsa, kami akan segera kembali. Mas Ridwan langsung dijawab, kenapa Anda bisa yakin bahwa ini tidak terafiliasi dengan jaringan, maksud kami terafiliasi dengan jaringan teroris? Ya, pertanyaan berikutnya sebenarnya kalau memang Densus 88 dan Polda Metro Jaya itu menyimpulkan si ABH ini tidak terkait dengan jejaring teror, maka publik meminta tambahan penjelasan bagaimana seorang anak usia 18 tahun awal bisa melakukan perencanaan. Saya menyampaikan perencanaan kenapa? Karena Polri sendiri menyampaikan urutan-urutan CCTV-nya. Persis. Mulai dia berangkat sekolah, tadi saya ngobrol sama Pak Andri, sebenarnya kelas 12 hari itu libur ya. Sebenarnya kelasnya pelaku ABH ini, hari itu libur Mas. Ini hari itu sebenarnya kelas 12, kelasnya ABH ini libur. Jadi dia intentionally datang, dengan niat datang untuk melakukan serangan. Memasang bomnya, ada CCTV-nya, berganti baju dengan kaos, tulisannya terkait slogan kelompok tertentu. Kemudian dia sengaja membawa airsoft gun dan dia tulisi dengan berbagai macam nama-nama yang sudah banyak analisanya mengatakan bahwa ini terkait dengan kelompok tertentu. Lalu kemudian dia meledakkannya secara berturutan. Nah, kalau kemudian Densus Polda Metro menyatakan bahwa ini sekedar kekerasan biasa,
kami yang mempelajari kontraterorisme lumayan lama, kami belajar sejak barangkali dengan Bang Martinus di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Ini kemudian bertanya lagi lebih dalam, bagaimana seorang yang tidak pernah terkait jejaring teror apapun bisa merancang sebuah serangan sedemikian sophisticated, siapa yang mengajari dia merakit, siapa yang kemudian mengajari dia meramu bahan-bahan. Tadi turut bersimpati Mas Andri, Hafiz itu kena strap, kena spannel, serpihan. Serpihan itu berarti dalam konteks bom signature, ini tidak sekedar mercon dibungkus. Berarti si ABH ini menggunakan paku, mungkin pines, mungkin sekrup untuk kemudian memaksimalkan efek ledakan. Seperti ini kami ragu, saya ragu bahwa ini dipelajari otodidak. Ini profesional atau enggak dari pengamatan Anda? Terlepas dari apakah ini amatir atau profesional, ini anaknya baru 18 tahun dan disebut oleh Polri bahwa dia sama sekali tidak terkait jejaring teror. Jadi Anda bisa bayangkan ada seorang out of nowhere, tiba-tiba dia bisa datang dengan 7 bahan peledak dengan urutan-urutan yang memang dia sengaja untuk diledakkan secara bertahap. Saya skeptis terus terang Mas Andrew. Sampai situ dulu boleh ditanggapi. Densus 88 ini yang pernah menjabat sebagai Kadensus 88, Pak Martinus. Oke, terima kasih Mas Andro. Pertama-tama sebelum saya menjelaskan, mungkin saya ingin sampaikan turut belasungkawa kepada seluruh korban dan juga kepada pelaku, karena saya dalam perspektif saya pelaku ini juga korban. Jadi mereka semua adalah korban. Kita nggak tahu korban dari siapa, nanti kita akan analisa satu persatu. Memotret kasus ini, saya mencoba untuk menggali lagi pengalaman empiris kita ketika kita menangani teror. Yang pertama kita potret dulu apa yang terjadi secara empiris di TKP. Induksi, biasa kalau penyidik selalu induktif. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena-fenomena teror itu induktif dulu, baru kita nanti lihat deduktifnya seperti apa. Yang pertama kita lihat ada bom, ada ledakan, ada korban, ada pelaku. Itu yang pertama. Lalu hasil komunikasi saya dengan penyidik-penyidik lapangan, kebetulan itu adik-adik saya semua ketika saya masih memimpin Densus kurang lebih 3 tahun. Saya wakil Densus 5 tahun, Direktur Intelijen Densus 5 tahun, dan mereka masih saat ini masih aktif, masih anak buah saya yang dulu, jadi saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Lalu kemudian saya biasanya kita langsung bukan sekedar empiris saja, kita melihat dulu jaringan di balik itu apa. Apakah dari berbagai, ini masalah teknis ya, jadi saya tidak perlu mengekspos terlalu luas tentang atau terlalu detail tentang teknis untuk melihat jaringan itu seperti apa. Tapi hari ini saya mendapat informasi dari adik-adik di Densus itu bahwa belum terkait jaringan. Belum ya Pak ya? Belum, dan belum titik nih Mas, belum terkait jaringan. Dan oleh karena itu kita jangan buru-buru mengatakan bahwa ini teror atau ini bullying, tapi kita harus menggali lebih dalam lagi fenomena aspek subjektif dari anak ini. Nah, catatan-catatan yang saya terima dari anak-anak Densus, ada beberapa catatan penting yang harus menurut saya sih, kalau ini menjadi debat publik, maka penyidik harus membuka ruang untuk para psikolog untuk menggali catatan-catatan ini supaya tidak terjadi debatable lalu kemudian kita ini teroris atau ini dan sebagainya, supaya ada clear di sini. Nah, catatan dari yang saya temukan, yang pertama yang mungkin bisa menjadi apa ya, semacam basis argumen kita, nanti kita gali sama-sama. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa dia tulis di sini list of the things that I hate. Berarti list dari apa-apa yang saya benci. Yang pertama dia tulis di situ niggers, loud people, kemudian keburukan, kemudian idiot, yepper, bombers,
Woman not, boomers, Pak, maksudnya Pak, ya? ya, woman but not entire. Bullies, Perundungan, iya. Kemudian cheaters, kontak. kemudian toddlers. Nah, ini harus kita gali dan menurut saya bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan dia dari aspek psikologinya dia. Ada yang mungkin menjadi salah satu semacam objek atau sesuatu yang kemudian menstimulus pikiran dia lalu kemudian dia menjadi kecewa. Nah, ini kemudian kita gali lagi lebih dalam. Catatan-catatan yang ada di dalam senjata mainannya dia itu. Kalau tidak salah ada 2 nama di situ. Nama pertama adalah Brenton Tarrant. Mas Habib juga mungkin tahu dia siapa Brenton Tarrant ini. Lalu kemudian Brenton Tarrant itu saya jelaskan dia adalah penyerang masjid di New Zealand, di Christchurch, kota Christchurch 2019. Lalu kemudian Alexander Bissonnette, dia juga penyerang masjid di Quebec, Kanada 2017. 2 orang ini siapa? 2 orang ini adalah paham ideologi white skin supremacy. White skin supremacy itu adalah ideologi superioritas dari orang-orang kulit putih. Dan mereka melihat orang-orang kulit berwarna di luar orang kulit putih ini adalah sebagai musuh atau penjajah. Nah, ini juga harus kita dalami betul. Dan saya melihat bahwa ada semacam dikotomi atau kalau dari tulisannya itu lalu saya mencoba untuk melihat istilahnya Nietzsche itu ininya tercabik-cabik, emosinya tercabik-cabik. Ya Pak, biasa orang psikolog tahu itu. Emosinya meledak-meledak gitu maksudnya. Tercabik-cabik, jadi kepribadiannya tercabik-cabik dengan tulisan ini saya lihat ya. Saya bukan orang psikolog tapi saya mencoba untuk mempelajari juga tentang psikologi. Lalu kemudian kenapa anak ini lalu kemudian mencoba untuk menulis 2 nama itu. Ini juga harus menjadi catatan ya, dan kita gali bersama-sama, nanti mungkin psikolog juga bisa bicara, tapi saya akan bicara lebih lanjut. Lalu kemudian saya masuk lebih dalam lagi tentang apa sih terorisme itu. Nah, terorisme menurut saya adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang target simbolis. Target simbolis untuk dengan motif tertentu, dengan tujuan tertentu, dan mengakibatkan ketakutan masif. Di situ ada kekerasan terjadi. Kemudian motif mungkin ada, bisa terlihat dari catatan-catatan dia. Lalu kemudian tujuannya pasti ada. Tapi ketika berbicara tentang target simbolis, di sini saya akan sedikit berbeda. Soal target simbolis seperti Mas Reza ingin menyanggah terlebih dahulu, boleh ya? Ya boleh. Pak Martinus ya? Silakan. Sebetulnya bukan menyanggah, tapi tadi saya menyimak Bapak menggunakan frasa anak ini adalah pelaku sekaligus korban. Ilustrasi yang Bapak berikan sudah banyak tentang kemungkinan dia adalah seorang pelaku, seorang ABH. Agar berimbang Pak, menurut Bapak dia korban apa Pak? Ya, saya dengan catatan yang saya lihat, catatan ini menunjukkan aspek kepribadian dia. Salah satu yang menjadi catatan saya, dibilang di situ kan saya membenci bullies. Ya. How come? Kenapa dia mengatakan? Berarti Bapak memperkirakan dia adalah korban bullying. Nanti kita gali, makanya saya minta ke polisi, silakan koordinasi dengan para psikolog, lalu kemudian mungkin kita men-trace kembali ke belakang, bagaimana catatan-catatan gurunya, temannya. Mari kita jujur bersama-sama. Sandro, boleh tidak saya bertanya ke Mbak Rustin? Boleh ya Pak Martinus. Sekarang kita bingkai nih, saya menyimak menyimak perkataan Pak Martinus. Ya. Bahwa dia adalah pelaku ABH. Sekaligus pada yang sama terbuka ruang spekulasi dia adalah korban. Korban apa? Barangkali korban bullying. Karena ada diksi bullies yang Bapak sebut. Pertanyaan saya ke Mbak Rustin. Mbak Rustin, ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang punya status ganda, dia adalah pelaku dalam kurung ABH dan pada saat yang sama dia adalah korban, sepatutnya proses penanganannya harus didahulukan yang mana? Sebagai pelaku atau sebagai korban?
Sebagai pelaku dulu. Sebagai pelaku dulu? Iya, kita cari salahnya apa sih anak ini. Bukan sebagai korban dulu? Korban akan mengikuti nanti Mas gitu loh. Bagi saya ya, pelaku dulu karena ini dia menimbulkan sesuatu pada yang lain. Jadi konkretnya begini, kepada anak ini dia harus dimintai dulu pertanggungjawaban secara pidana, dijatuhi hukumannya terlebih dahulu, baru kemudian hak-hak sebagai korbannya? Enggak sebagai begitu, enggak seperti itu. Artinya salah sebagai pelaku itu yang kita tanyakan, kamu ngapain terus dia harus bisa menjelaskan kenapanya. Saya ubah pertanyaan saya. Ya. Berarti mana yang harus didahulukan? Meminta pertanggungjawaban pidana kepada dia terlebih dahulu atau memenuhi hak-hak dia sebagai korban terlebih dahulu? Ya kalau itu memenuhi hak-hak dia sebagai korban dulu ya Mas. Sampai di situ dulu. Berarti terhadap anak ini ketika dia berstatus ganda sebagai ABH sekaligus sebagai korban, maka Mbak Rustin memandang status dia sebagai korban harus lebih dahulu diselesaikan urusannya oleh negara. Terima kasih Mbak Rustin. Saya sampai di situ dulu. Mbak Devi, melanjutkan pertanyaan Mbak. Ya, sekali lagi tentu kita prihatin dengan seluruh korban dan tidak ada satupun orang tua yang tidak akan merinding mendengar peristiwa tersebut. Tapi saya mau garis bawahi, negara paling nomor 1 di dunia pernah melakukan, Amerika Serikat dalam hal ini, Secret Service-nya pernah melakukan penelitian 9 tahun terhadap praktik anak-anak yang menggunakan senjata di sana, karena di sana memang kan senjata, ideologinya senjata boleh dimiliki gitu ya, tapi bukan berarti anak-anak boleh. Menariknya adalah 70% dari tahun 2008 sampai 2017, 70% artinya ketika ada 10 pelaku yang membawa senjata dan nembakin teman-teman ya, 7-nya adalah korban bully. Jadi kalau kemudian tadi beliau mengatakan bahwa sepertinya kita perlu sepakat saat ini dengan hasil negara yang mengatakan bahwa ini bukan faktor terorisme, ya ini perlu menjadi catatan yang serius. Apa? Karena menurut saya kita perlu sadar kalau kemudian ini hanya dilokalisir jadi urusan teroris, kita semua akan lupa berkaca. Kalau kita melihat ini ada faktor kekeliruan bahwa tadi seperti yang disampaikan beliau, sang pelaku juga adalah korban yang kalau dari penelitian di Amerika lagi-lagi salah satu yang berbahaya adalah ini. Dan ini adalah tanggung jawab saya sebagai ibu salah satunya, membiarkan materi yang rusak menjadi konsumsi harian anak-anak kita. Dan ingat, saya selalu bilang di mana-mana, anak-anak suci. Anak-anak yang mengkonsumsi tayangan kekerasan, bukan mereka yang kemudian genit, centil, mau menonton itu. Ini sebuah bisnis serius. Konten adalah bisnis serius yang bahkan melebihi pendapatan beberapa negara di dunia. Dari hasil konten-konten yang entah isinya kekerasan, entah isinya pornografi, entah isinya judi, dan sebagainya. Jadi artinya, terlepas nanti yang disampaikan oleh beliau, memang nanti juga ada unsur teroris, tapi faktanya jauh lebih besar. Bukan karena urusan teroris, tapi karena vitamin atau gizi yang salah yang masuk ke pikiran anak-anak kita, sehingga ada orang yang membuli, lalu kemudian sang korban bully hanya 2 reaksinya. Oke, ada yang kemudian agresif, dia membalas, tapi ada yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Apakah kita siap juga menerima fakta anak-anak kita akan bertanggung jawab sampai akhirat gara-gara anak kita ada kawannya yang kemudian mengakhiri hidupnya? Bisa ya Mbak Devi ya, secara alami pengaruh dari luar tanpa benteng di diri, dia melakukan tindakan ekstrim. Tanpa ada dorongan individu yang berwujud fisik, dia hanya pengaruh dari konsumsi informasi, bisa ini sampai sejauh itu Mbak. Ini kebetulan nggak baru ya Mas, paling di dunia modern paling nggak dari tahun 50 ketika bentuk kekerasannya baru bentuk kucing sama tikus yang lucu. Itu saja sudah membuktikan bahwa anak-anak yang setelah menonton kucing dan tikus saling berantem, itu saja perilaku agresifnya kalau pakai game langsung naik. Itu baru yang bentuknya lucu. Hari ini, mohon maaf, semuanya sangat tanda kutip telanjang. Aksi kekerasan udah nggak menggunakan model gambar yang animasi yang lucu-lucu. Sudah sangat jelas terang, makanya saya menggunakan kata telanjang. Ini menepis argumen dari Mas Ridwan tadi ya, boleh ya? Bisa saya Devi sepakat sekali. Oke. Sebetulnya ini adalah sebuah penyebab sosial juga ya dari anak-anak kita ini. Krisis identitas, tekanan sosial juga. Ini anak-anak sudah mulai melihat
ketidaknyamanan di dalam kehidupan dia. Kalau dulu anak-anak itu masih bisa bermain gundu, masih bisa bermain peta umpet, dan sekarang udah beda. Dia sudah pegang yang namanya internet, gadget, dan di situ nilai pembanding kelihatan sekali. Siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Nah, di dalam permainan yang namanya digital ini, itu akan menunjukkan bahwa yang bodoh kelihatan, yang pintar kelihatan. Nah, itu mulai mengganggu anak-anak itu. Jadi dalam hal kayak begini, ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan sosial itu banyak sekali. Hilangnya figur teladan juga dari orang dewasa. Kurangnya, jadi ini nggak bisa kita melihat pada anak tok. Orang tuanya, sekelilingnya, gurunya pun, apakah gurunya itu bisa juga bermain dengan muridnya, atau dia hanya ada di kelas aja, itu juga kita harus mulai berubah. Dan negara juga harus turun, Mas, gitu loh. Ya, ini saya belum melihat negara benar-benar turun. Artinya negara di sini karena penyebab spiritual ya, kekosongan makna hidup juga begitu. Jadi belum lagi lingkungan rumah dan sekolah. Rumah, komunikasi sering sekali emosional, banyak keluarga hidup di bawah tekanan ekonomi waktu itu. Orang tua sibuk, anak kesepian, rumah menjadi tempat fisik di situ. Tapi Ibu tahu latar belakang dari ABH ini, bahwa orang tuanya sudah berpisah, ibunya sudah ke luar negeri, ke mancanegara, Ibu. Itu pengaruh yang signifikan juga, Ibu. Sesaat lagi dijawab, Bu. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi, pemirsa. Soal data Mbak Dewi tadi boleh, Mas Ridwan, sebelum ke Ibu. Ya, kalau dilihat dari statistik di Indonesia, kasus bullying itu kan banyak. Kalau kita mau persepsikan ini bullying, tapi sebelum ke situ aku mau tanya Mas Andri, Hafiz ini apakah pernah berinteraksi dengan pelaku ABH? Kalau saya bilang tidak. Tidak. Jadi artinya tidak mungkinlah Hafiz misalnya melakukan pembulian, tidak mungkin kan? Kalau saya sebagai orang tua, mungkin yang berasumsi itu pembulian, itu mereka merasa tidak punya anak, saya rasa. Kenapa saya bilang mereka tidak merasa punya anak? Ini korban loh. Walaupun itu bukan anak saya, ini anak ini antara hidup, memperjuangkan hidup antara mati loh Pak. Ini nyawa loh. Jadi jangan gampang Bapak bilang ini asumsi jangan sampai Bapak bilang ini asumsi bulian. Jangan gampang menyimpulkan sesuatu itu karena ini menyangkut nyawa. Seperti itu. Sudah nyala, Pak? Tes. Saya tanya dulu Pak, siapa namanya? Andri, Pak. Andre, kalau Pak Andre bilang bukan kasus bullying, Pak Andre tahu nggak bullying itu apa? Bully itu menyakiti seseorang. Bukan. Atau gini. Pak Andre harus memahami betul. Iya. Anaknya Pak Andre itu adalah korban bullying. Dibullying, disakiti orang, dihina orang-orang lain sehingga dia merasa tidak puas, lalu kemudian dia mencari pengakuan. Kalau tulisan-tulisan dia ini saya ingin mengatakan bahwa dia benci sama orang korban bullying. Dia sedang menuduh diri sendiri. Bahwa dia diserang, dia dihina sama orang, lalu dia tulis itu kan, saya tidak suka sama orang grogi, saya tidak suka dengan orang lemah, saya tidak suka dengan bullying. Ini catatan ini yang saya menjadi argumen, basis argumen saya yang nanti akan saya bikin kesimpulan terakhir. Karena saya ini mantan Kaddensus, jadi saya selalu mau data itu saya bikin semacam list analisis, lalu kita sistematisnya, lalu kemudian kita membuat satu kesimpulan. Saya tadi belum selesai. Saya mulai kembali lagi kepada ontologinya ya, definisi terorisme. Ciri khas dari terorisme itu adalah menyerang target yang bersifat simbolis. Nah, lalu dengan catatan yang ada, dua catatan pertama tadi yang saya bilang bahwa Alexander Bissonnette dan satu lagi adalah Breton Tarrant. Ini dua orang yang punya ideologi yang sangat berbeda dengan fakta anak ini. Karena anak ini orang Indonesia, sementara dua orang ini adalah orang asing dan orang bule, orang kulit putih. Menurut saya, dia hanya menggunakan orang ini dan tindakan-tindakan agresifnya hanya sebagai satu untuk
encourage dirinya untuk berani melakukan perlawanan terhadap bullying tadi. Itu Mas. Nah, Oke. saya kira seperti itu. Aku tanggapi bentar ya. Tadi Jenderal menyatakan di tulisannya itu kan tidak hanya satu. Yang dibenci itu kan ada macam-macam kan. Dia bahkan benci boomers. Dia benci toddlers. Jadi dia benci orang sepuh, lansia. Dia benci anak-anak. Jadi di situ dia tidak hanya menulis aku benci pembuliku. Jadi jangan kemudian sebentar Jenderal, izin belum selesai. Itu satu. Jadi jangan kemudian kita menggeneralisir fakta yang sebenarnya rinciannya banyak. Yang kedua, saya justru ingin bertanya dan mohon dijelaskan, bagaimana seorang anak 18 tahun mempunyai literasi yang sangat dalam tentang gerakan white supremacy, mempunyai pemahaman yang mendalam sehingga dia sebelum melakukan serangan berganti kaos tulisannya natural selection. Yang itu adalah satu slogan kelompok Groyper di Amerika Serikat yang ingin menimbulkan situasi revolusi sosial baru, Darwinisme baru. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, ketika seorang ini ternyata hanyalah, mohon maaf, digeneralisir, sekedar korban bully, di Indonesia ratusan kasus bully Mas Andro. Berapa dari kasus bully di Indonesia yang berakhir pada sebuah pengeboman terstruktur, pelakunya berganti baju dan menempatkan bomnya dalam urutan yang sekuensial. Jadi ini kita pakai logika orang awam saja deh. Logika orang awam saja deh, nggak usah pakai expert bom. Belum saya bertanya soal bom signature, nanti Bang Martinus pasti bisa menjelaskan. Bagaimana seorang yang sangat awam mempelajari bom signature sehingga kepadatannya bisa meledak sedemikian rupa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Publik bertanya-tanya, memang saya merasa di hari kedua pemerintah sudah melakukan tone down Mas Ridwan, terhadap kasus ini. Mas Ridwan, Polda Seolah-olah Metro saya belum Jaya sudah selesai. mengatakan ini low eksplosif supaya tidak berspekulasi kemana-mana. Ya, tidak. Polda Saya Metro tidak Jaya sudah bilang mengatakan ini low Saya eksplosif. tidak bilang high explosive, Mas Reza. Saya bilang bahwa pelakunya menggunakan bom secara terstruktur dan bertahap. Mau Anda bilang itu low explosive, Mas Hafiz 50% korban luka bakar, Mas. 90 orang luka, Mas. Jangan kita sepelekan ini low explosive, high explosive. Itu yang kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Bang Martinus, supaya juga publik bisa dijelaskan. Out of nowhere, dari ratusan kasus bully, baru kali ini Bang, ada anak ABH yang membuat bom dan melakukan serangan berganti baju dengan slogan-slogan dan simbol Groyperisme. Di Indonesia. Kalau Abang tadi bilang, lah dia kan orang Indonesia, pelaku penembakan di Amerika Serikat ada yang dia berkulit hitam, tapi mengikuti paham white supremacy. Karena dia sudah terbrainwash oleh kelompok Groyper ini. Saya tidak kemudian menganggap bahwa anak ini sekedar kenakalan biasa. Saya sungguh berharap teman-teman Densus mempelajari lebih dalam website, platform digital mereka, platform tertutupnya, sehingga kemudian semoga tidak benar, bisa dideteksi apakah anak ini punya mentor secara online. Dijawab dulu boleh Pak Martinus, Ya, dijawab saya dulu. terus terang saya tetap kepada ontologi terorismenya. Karena ciri khas terorisme itu menjadi penting untuk kajian kita bersama. Target simbolis. Makanya saya mau tanya kepada Mas Habib, simbol apa yang dia serang? Simbol apa yang dia serang? Ya. Saya boleh menjawab? Boleh silakan. langsung dijawab. White supremacy, Groyperisme menyerang agama, Ya. anti-LGBT, anti-homofobik. Itulah mengapa saya sebenarnya nggak ingin menjelaskan ini Bang. Ya. Tetapi serangan yang dilakukan pada saat sholat Jumat, di mana itu adalah ritual umat Islam, dan si ABH ini sebenarnya libur. Sebenarnya libur, jadi dia tidak, wah ini kebetulan gua masuk bawa bom lah. Dia libur dan memilih hari Jumat. Ini yang saya kira juga harus didalami. Tapi ada 3 titik Mas, ya, masjid, bank sampah sama taman baca. Exactly. Kalau kemudian ini kita mau perlebar lagi, kelompok-kelompok white supremacy menyerang simbol-simbol Islam. Berentontaran. Itu setuju, tapi Yes. salah satu ini menjadi anomali buat saya kalau Mas Habib katakan gitu, ada orang kulit berwarna mengikuti white supremacy, lalu kemudian menyerang simbol yang beroposisi dengan ideologinya dia.
Rasa-rasanya bagi saya aneh banget itu. Beroposisi dengan ideologi ini dia. Karena dia kan sekarang begini, ini kan oke, kita berkesimpulan bahwa dia menganut paham white skin supremacy. Yes. Jadi dia mempercayai Bang, kalau pengikut white skin supremacy itu, dia mempercayai bahwa kelompok ras kulit putihlah yang akan menyelamatkan dunia ini. Terlepas bahwa dia adalah kulit hitam, kulit Melayu, tapi dia mempercayai itu. Dan musuhnya, mohon maaf, agama Bang. Sketsa yang coba Abang Tan ditanyakan ke adik-adik di Densus. Salah satu sketsa yang ditemukan, yang saya juga pernah disampaikan oleh teman kita di dalam, dia tidak ingin dimakamkan, kalau dia mati dalam bahasa Inggris, dia tidak ingin dimakamkan secara agama. Dia menolak dimakamkan secara agama, dia ingin dibakar, tubuhnya ingin dibakar. Itu ada tulisan yang dia tulis sendiri. Betul, saya dapat catatan itu. Exactly. Ya. Jadi maksud saya tidak ingin memperdalam ini dalam teori konspirasi. Kita hormati Pak Kapolri, kita hormati Pak Kapolda Metro Jaya menyatakan ini tidak ada jejaring terorisme. Oke, itu versi resmi pemerintah. Tapi mohon izin, bolehkah kami skeptis mempertanyakan itu, kemudian berharap ada penelusuran lebih dalam supaya di masa depan tidak ada lagi seperti ini. Kita khawatir kalau kemudian kita lengah, ternyata jejaring-jejaring begini beneran ada. Dan kalau kemudian mereka meniru copycat SMA 72, saya tidak bisa membayangkan betapa bahayanya Indonesia. Oke, sebelum ke Pak Martinus, ke Mbak Devi soal tadi Mas Reza ditahan dulu. Ya Mas, kalau boleh, dari catatan Mas, ada nggak bocoran? Kira-kira kenapa seorang anak yang tadi melewati lintasan samudra ribuan kilometer, kita tahu digital membuat semua orang menjadi satu ranah. Tapi boleh nggak dibantu kami agar saya sebagai ibu secara pribadi dan sebagai seorang pengajar, kita bisa bantu nih, oh ini alarm, aku perlu hati-hati. Boleh nggak dibantu? Yes, harus Mbak. Karena itu saya justru merekomendasikan pemerintah meliterasikan ini. Selama ini kami, Bang Martinus, itu meneliti kelompok terorisme itu jejaring, mohon maaf, dalam tanda petik Islam radikal, dalam tanda petik. Sehingga kami memberikan ceramah-ceramah di sekolah, bahayanya ISIS, bahayanya faham khilafah ISIS. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya buka situs-situs ISIS, telegram ISIS, bahaya. Laporkan ke BK, laporkan ke guru sekolah. Itu dalam konteks meliterasi counter terorisme Islam radikal, tanda petik. Tapi belum pernah ada Mbak Devi, ceramah-ceramah di sekolah yang meliterasikan bahayanya groyper dan white supremacy ini. Kenapa? Karena ini di Eropa dan Amerika sekarang sedang hype-hype-nya, lagi tinggi-tingginya. Dan anak-anak kita ini secara mode itu sudah ngikutin sana. Perilaku hariannya ada nggak tanda-tandanya sehingga kita bisa mengenali? Ya, terutama mereka memuja, terutama mereka antisosial. Mereka memuja white supremacy yang menganggap bahwa dunia ini akan lebih baik tanpa agama. Nah, kalau sudah begitu sudah bahaya. Nggak mau apa berteman, nggak mau negur atau apa mungkin? Perilaku tentu tidak. Perilaku tentu tidak. Tetapi karakteristik yang berbahaya adalah ketika mereka mulai menegasikan norma-norma sosial yang ada. Misalnya si ABH ini kan tadi, dia anti religius. Dia bahkan kalau mati pun dia nggak mau dikuburkan secara agama. Jadi ini yang kemudian nanti bisa jadi alert. Nanti kita perlu seling dialog sama anak kita, ngecek, nah kira-kira kalau kamu meninggal, kamu apa? Kalau dia kemudian bilang itu menjadi simptom gitu. Salah satunya. Oh, wow. Boleh salah saya satunya mengajak kita semua untuk membuka undang-undang perlindungan anak ya. Okay. Karena kita mencoba mendudukkan persoalan ini bukan semata-mata sebagai katakanlah masalah pendidikan atau mungkin masalah politik, tapi juga masalah hukum. Buka undang-undang perlindungan anak. Mbak Rustin, di segmen sebelumnya kita mencoba menyamakan frekuensi, kita bicara tentang kemungkinan anak ini adalah korban bullying. Begitu kan ya? Oke. Setelah saya simak paparan dari Mas Ridwan tadi, saya teringat pasal lain di dalam undang-undang perlindungan anak. Bahwa boleh jadi anak ini adalah, tambah lagi statusnya, anak korban jaringan terorisme. Sudah agak bergeser nih Mas Reza. Bukan hanya bergeser, dia barangkali memiliki status ganda terkait dengan korban. Satu, sekali lagi kemungkinan dia adalah korban perundungan. Dan satu lagi dia adalah korban jaringan terorisme. Catatan penting apa kata undang-undang perlindungan anak? Nanti saya akan bertanya ke Mbak Rustin. Baik anak itu sebagai korban bullying dalam kurung korban kekerasan, maupun anak itu sebagai korban jaringan terorisme,
Ternyata kepada anak ini negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada dia. Suka tidak suka, ternyata konsekuensi dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah, Pak Martinus, kita harus memberikan perlindungan khusus kepada dia. Betul. Sekarang saya bertanya ke Mbak Rustin. Mbak Rustin, anak yang kita perbincangkan ini, yang sudah melakukan peledakan ini, ternyata punya 2 status korban. Korban kekerasan, dalam kurung korban bullying, dan sekaligus korban jaringan terorisme. Menurut Mbak Rustin, selaku pecinta anak, seorang anak yang melakukan pidana dan pada saat yang sama diketahui dia adalah 2 korban sekaligus, maka status dia sebagai korban patut menjadi hal yang meringankan atau hal yang memberatkan? Begini Mas ya, kalau menurut saya dalam situasi yang seperti ini, negara itu harus hadir sebagai pengasuh, bukan hanya penegak aturan. Ya, kita butuh negara itu untuk datang menjadi pengasuh juga. Negara terlalu sering muncul setelah ada kekerasan terjadi. Oke. Tapi dengan mengirim polisi, membuat peraturan baru, menutup lembaga pendidikan, padahal negara seharusnya hadir lebih awal sebagai pengasuh sosial, melindungi, membimbing, dan menguatkan sistem-sistem nilai sejak dini. Jadi harusnya ada preventif edukatif yang dilakukan oleh negara terhadap semua lembaga, apakah itu lembaga pendidikan ataukah itu lembaga guru-guru, dan semuanya harus tahu ini. Kalau negara tidak hadir, kita mau lari ke siapa? Saya sepakat Mbak Rustin tentang pentingnya preventif, saya sepakat betul tentang itu. Tapi ini kan peristiwa sudah terjadi ya. Alhasil kita bicara pindah dimensinya bukan lagi preventif tapi represif penegakan hukum. Sekali lagi saya bertanya, seorang pelaku masih berusia anak-anak yang pada saat yang sama diketahui dia adalah menyandang status 2 korban sekaligus, maka status korban itu dalam konteks penegakan hukum pidana, apakah akan menjadi hal yang memberatkan atau justru hal yang meringankan? Langsung dijawab to the point boleh, Ibu Rustin? Taktis saja Mbak Rustin, memberatkan atau meringankan? Boleh Apa? gunakan mikrofon? Boleh gunakan mikrofonnya Ibu? Mikrofonnya boleh digunakan. Karena dia korban, Maka tetap peringatkan. jadi ketika dia mendapat hukuman, dia patut mendapatkan peringanan. Ya. Terima kasih Mbak Rustin, berarti puncak pertanyaan saya ke Pak Andre. Pak Andre, sudikah Bapak anak yang sudah melakukan peledakan ini sekaligus punya atau menyandang status 2 korban sekaligus, korban kekerasan dan korban jaringan terorisme? Bapak setuju, Bapak ikhlas seandainya anak itu mendapatkan peringanan hukuman? Saya menghargai apapun jawaban Bapak. Jujur aja Pak, Kalau dijawab satu. saya boleh, saya menjawab ya. Kalau ini anak, mungkin, karena ini juga belum tahu ya, masalah dia dibully atau enggak, itu kan belum tahu. Itu karena kan mengatakan terkait bullying, temannya mengatakan itu korban bullying. Jadi menurut Pak Andre, itu seandainya. ini loh Pak, Ya. ini Mas, ini yang dikatakan bulian itu saya nggak terima loh. Saya sebagai orang tua korban, dari tadi saya mau ngomong, mau ngeluarin suara saya karena saya lagi di sela, makanya saya diam lagi. Keluarin aja Pak, keluarin aja Pak. Jadi semuanya, gini Pak. loh, Bapak punya anak. Saya menghormati Ya. jawaban Bapak. Mas dengan Mas siapa? Mas Reza, Mas Reza punya anak. Saya punya, alhamdulillah. Punya anak. Dengan satu lagi siapa? Mbak Devi. Mbak Devi punya anak. Kalau anak Mbak Devi sama Mas Reza itu dalam keadaan kritis antara 50%, ya kan 50% lah kalau saya bilang ya, saya anggap ya. Terus anak Bapak tidak pernah macam-macam atau tidak pernah tidak pernah berteman sama si peledak ini, pelaku. Terus anak Bapak dikatakan korban bulian, terima nggak? Ini anak Bapak sendiri loh. Anggap itu anak Bapak sendiri, bukan anak orang lain. Atau anak Mbak Devi sendiri. Terima nggak kira-kira Mbak Devi sama Mas Reza? Pak Andre, maaf ya, dengan segala hormat. Sebetulnya saya sedang berempati kepada Bapak. Iya. Serius, saya sedang berempati kepada Bapak. Lewat pertanyaan ini saya justru ingin Bapak memberikan suara agar otoritas penegakan hukum kita tahu persis suara korban. Karena dalam proses hukum kita, acap kali korban tidak punya kesempatan untuk bersuara. Berbeda dengan pelaku. Maka izinkan saya bertanya Pak Andre. Ya. Dari hati Bapak. Iya, dari hati. Ada seorang anak yang sudah melakukan peledakan. Putra tercinta Bapak juga luka parah. Anak yang melakukan peledakan itu
ternyata anggaplah sudah juga menjadi korban kekerasan sekaligus menjadi korban jaringan terorisme. Kata Mbak Rustin, karena dia berstatus sebagai korban, maka sudah sepatutnya dia mendapatkan peringanan hukuman. Pertanyaan saya sederhana, setujukah Bapak kalau anak yang melakukan peledakan itu mendapatkan peringanan hukuman? Tidak. Terima kasih, saya menghormati jawaban Bapak. Dengan segala kerendahan hati Bapak, apa yang kemudian disimpulkan oleh negara bahwa pelaku adalah korban bully bukan berarti menuduh para korban yang sekarang ada di rumah sakit adalah pembulinya. Bukan sama sekali. Yang perlu difahami adalah justru ini mengingatkan kita semua termasuk saya yang punya anak bahwa hanya ada dua kemungkinan anak saya. Menjadi pelaku bully atau sekaligus menjadi korban dari bullying ataupun seperti tadi yang tidak melakukan apapun tapi kemudian menjadi korban dari aksi orang-orang yang pernah membuli siapapun pelaku tadi. Jadi ini yang perlu difahami. Artinya apa? Upaya dan kesimpulan sementara ini adalah untuk mendorong dan menampar saya bahkan sebagai orang tua yang tadi mungkin ada yang mencoba menyangkutkan bahwa oh anak ini jadi pelaku karena keluarganya tidak utuh. Saya cuma mau bilang saya keluarga utuh tapi belum tentu saya hadir untuk anak saya. Saya pun sibuk sendiri dengan digital saya. Belum tentu anak saya menjadi anak yang baik. Jadi artinya jangan kemudian kita selalu mencari kesalahan lain, kita belajar bersama-sama dan sekali lagi Bapak, saya bisa memahami itu, saya punya anak. Jadi sekali lagi ini insya Allah bukan untuk menuduh korban sebagai pelaku. Oke, Pak Andri, kita tidak memberikan cap, Pak Martinus ingin langsung menanggapi soal tadi apakah ini korban perundungan atau tidak. Tapi kita harus jeda dulu Bapak, sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Ini supaya tidak ada salah paham karena Pak Andri menganggap anaknya yang menjadi korban dicap orang luar sana. Pak Andri yang kami tangkap bagian dari perundung. Iya. Kita supaya tidak ada salah paham ya Pak ya. Iya. Supaya tidak putus tadi ada yang disampaikan. Intinya saya dengar dari Mas Reza sama Ibu Depi itu dipikir mungkin pihak dari kepolisian juga dipikir itu kasus perundungan atau bullyingan. Jadi saya begini. Saya berasumsi, saya takut ini anak saya ini udah jadi korban loh Pak, Bu Depi. Anak saya udah jadi korban. Antara hidupnya itu antara 50-50 Ibu. Kalau Ibu lihat fotonya, Mas Reza juga lihat foto sama videonya, mungkin Bapak juga nggak tega kali. Cuman di lingkungan masyarakat ini bukan orang hebat semua kebanyakan. Orang bodoh juga banyak. Maksudnya orang bodoh itu orang awam loh Pak. Kayak saya juga orang awam. Contoh saya. Mungkin kalau saya seperti itu, mampus lu. Gara-gara bully orang lu jadi begini kan lu. Ada komentar itu Pak ya, yang Bapak terima? Ada, saya bikin TikTok. Saya sengaja bikin TikTok karena dari hari pertama sampai hari keempat saya nggak pernah dianggap sama sekali oleh pihak manapun. Saya nggak pernah dianggap, nggak pernah ditanya. Pak Andre, proses hukum itu panjang. Nanti berkasnya dari polisi ke jaksa ke pengadilan. Tapi supaya Pak Andre tahu, tanpa harus menunggu ada putusan hakim, Pak Andre sudah bisa menagih ke negara. Anak saya harus dapat perlindungan khusus karena anak saya adalah korban kekerasan. Itu. Kalau Pak Andre tanya, memang negara yang ditagih siapa? Kalau kata undang-undang urut-urutannya, negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus itu satu, pemerintah pusat. Berarti tagih Pak Presiden Prabowo dulu. Yang kedua, pemerintah daerah, Gubernur Pramono Anung. Dan yang ketiga, lembaga negara lainnya. Bisa KPAI dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak, tanpa menunggu proses hukum jauh ke sana, sejak sekarang seluruh orang tua korban bisa menagih, kami harus dapat perlindungan khusus untuk putra putri kami. Itu harus dilakukan. Baik Mas Reza, itu kan masalahnya itu udah beda. Ini masalah sekarang yang beritanya yang lagi hangat-hangat ini, saya meluruskan, kenapa saya bilang ini bukan kasus perundungan, karena ini anak pelaku ini sama anak saya itu kelasnya berbeda. Tidak saling kenal ya Pak? Tidak saling kenal. Yang pelaku ini kelas 3, maksudnya kelas 12. Yang anak ini baru kelas 10. Mungkin kalau orang asumsinya masyarakat itu
Ya pasti yang saya bilang tadi, ini lu bully orang, makanya lu seperti itu. Makanya saya bilang, saya potong, anak saya tidak pernah membuli dia, kenapa? Saya bilang seperti itu. Walaupun saya tidak tahu itu di lingkungan sekolah saya tidak ada. Karena saya berasumsi menganggap anak saya tidak pernah membuli, karena anak saya ini baru masuk, belum nyampe setengah tahun, nggak mungkin dia membuli junior dia 2 tingkat dari dia. Seniornya nggak mungkin 2 tingkat dari dia, seperti itu Pak. Nah ini dia Bapak, betul saya sepakat untuk ini kesempatan kita bicara sama masyarakat. Satu, tidak ada satupun orang yang akan menuduh bahwa para korban termasuk anak beliau adalah pelaku bully. Riset justru membuktikan korban dari pelaku bully justru bukan pembulinya. Jadi sekali lagi bukan pembulinya, tapi tanggung jawab itu ada di kita semua termasuk saya sebagai seorang ibu. Jangan pernah biarkan anak kita menjadi pelaku pembuli ataupun menjadi korban, segera meminta pertolongan. Jadi Pak Andre, kami semua para orang tua ada di sini Bapak. Tapi artinya yuk sama-sama belajar dari sini, siapapun bisa jadi korban. Saya mungkin tambahkan ya. Jadi memang kita jangan buru-buru mengatakan bahwa ini teroris. Karena apa? Kalau kita mengatakan dia teroris, lalu dia ini juga dalam tanda petik ya, jangan marah ya Pak ya. Iya. Karena korban yang ada saat ini itu bukan pelaku bulinya, bukan. Korban termasuk anak Bapak. Tapi konsep berpikir kita secara luas bahwa anak ini salah satu korban dari pembulian yang tidak tahu siapa pelakunya. Itu dulu ya, kita clear. Yang berikut, saya ingin sampaikan juga bahwa ada catatan lain bahwa hasil interogasi penyidik terhadap hasil investigasi ya, bahwa anak ini dengan salah satu temannya sudah pernah melapor ke sekolah. ABH ya Pak ya, anak ini ya Pak ya. Tapi tidak Meledak ditanggapi. Ya, nah inilah makanya dia ada satu pernyataan keluar dari dia begini bahwa, untuk apa kita percaya sama Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Itulah yang dia membuat dia marah. Dan dia menulis di situ. Maka fakta yang ada, kita kalau penyidik itu kan empiris banget. Kita tidak membuat satu teori berdasarkan deduksi. Fakta yang ada baru kita angkat menjadi empiris. Kita membuat menjadi teori. Nah tapi kita tidak tidak menutup pintu terhadap teori yang tadi Mas Habib sampaikan. Supaya kita juga tidak lengah untuk melihat fenomena-fenomena bom yang terjadi di mana-mana dengan intervensi ideologi yang ideologi yang Pak, anomali tadi itu, kira-kira seperti Bapak, itu. Izin ya Bapak. Ya. Bapak tadi bilang, saya dengar Bapak tadi bilang, jangan gampang menyimpulkan seseorang jadi terorisme. Ya. Tapi kalau Bapak bilang seperti itu menyalahkan apa enggak Pak? Kalau ada yang menganggap itu terorisme, itu Bapak menyalahkan enggak? Tidak menyalahkan karena ini begini loh. Enggak, saya ini polisi. Iya. Saya harus menganggap fakta dari fakta empiris. Iya. Tidak bisa kita menghukum orang, oh dia teroris, tidak juga. Sama seperti mungkin bukan kejadian ini aja, kejadian lain. Bukan Pak, gitu, bukan Bapak. Seperti ini Pak. Jadi kan Bapak kan ngomong tadi jangan gampang menyimpulkan ini anak ini teroris. Seperti itu. Itu Bapak tidak setuju ya? Saya tidak setuju kalau buru-buru dikatakan teroris dan saya juga tidak setuju kalau anak Bapak dibilang pembuli, tidak setuju. Karena ini kita sedang membuat satu teori bagaimana permasalahan ini kita angkat supaya masyarakat mengerti bahwa ini teroris atau bukan. Maka fakta-fakta itu kita bahas ini. Saya juga setuju dengan perkataan Bapak tadi yang dilayangkan, saya juga setuju. Jangan menyimpulkan, menganggap orang itu langsung memvonis sebagai teroris. Seperti itu kan Pak? Jadi kesimpulannya tujuan saya bukan ke Bapak. Tujuan saya ke penegak hukum. Aparat penegak hukum. Ya, kenapa dia langsung menyimpulkan bahwa ini kasus bully kan? Seperti itu. Bapak nggak setuju kan? Saya begini, fakta yang ada, yaitu catatan tadi saya sebutkan tadi. Ada anak, si pelaku ini bersama satu temannya pergi lapor ke temannya ke sekolah bahwa dia dibully. Tapi tidak tahu siapa pelakunya. Gitu. Ini infonya valid Pak ya, karena kami juga baru dengar malam hari ini Pak. Saya mendapatkan ini dari penyidik.
sudah mengadu ke sekolah Ya, tapi tidak makanya direspon oleh Kapolri pihak sekolah. menyatakan dengan terus terang bahwa ini adalah bukan teroris karena fakta. Kita penyidik tidak akan keluar dari fakta. Nanti kalau memang ada pendalaman yang lebih lanjut tentang mungkin tadi teori tadi, ya ini kan baru deduksi ya. Kita belum mendapatkan sesuatu informasi yang mendalam tentang situs-situs apa yang dia akses. Baik, Nah, itu baik Pak. kira-kira seperti Baik, Bapak menyimpulkan ngikut yang disimpulkan oleh penegak hukum. Ya. Kalau saya bilang ini saya dapat gambaran semacam gambar teroris, gambar senjatanya, gambar orang-orang yang mau dibunuh dia, orang yang paling dibenci dia, mau dibunuh lah gitu kan. Jadi kalau dianggap teroris, Bapak tidak, karena kan ada bukti nih Pak. Bapak tadi bilang karena Bapak setuju dia dianggap korban bully. Karena ada apa namanya? Ada simbol, ada gambar-gambar, ada ideologi Pak yang ya. dibilang yang Bapak bilang tadi setuju dibilang pembulian ya. Dibilang pembulian Bapak bilang setuju karena ada catatan. ada BB, ada catatannya. Cuman yang ini kan diketemukan juga yang ada senjata, ada maksudnya ada orang yang mau dibunuh sama dia. Terus ada titik-titik dia mau taruh bom. Kalau saya berasumsi itu teroris, karena kan ada itu tadi, ada bukti. Yang Bapak bilang kan ada bukti. Berarti kalau saya berasumsi dia teroris, mungkin Bapak mungkin bisa setuju. Mas Habib mungkin bisa dibantu. Jadi gini loh, Jadi gini. ya. Itu kan perspektif atau anggapan dari Mas. Ya. Ya. Ini yang saya jelaskan ini adalah ini perspektif penegak hukum. Jadi kalau kita melihat dengan kacamata awam, orang mengatakan ya teroris. Saya mungkin kalau tidak belajar tentang ilmu teroris juga saya akan bilang ini teroris. Tapi kalau kita mendalami fakta satu-satu, semua analisis kita semua data kita ambil satu-satu, karena ada step-step yang harus kita lewati sampai kita menyimpulkan bahwa ini teroris atau bukan. Gitu Mas. Kan Mas cuma lihat yang ada di sisinya Mas aja kan. Kalau penyidik itu melihat mulai dari A sampai Z termasuk yang Mas lihat. Gitu lah. Saya, Pak, maaf ya Pak ya. Ya. Saya bukan gimana ya? Yang saya sudah pertanyakan yang pelaku ini kan ada temannya. Kebetulan yang gali itu bukan saya. Cuman saya yang gali itu abangnya si Hafiz, Lukman Hafiz. Putra. Yang gali itu abangnya Putra. Cuman saya dengar dari Putra, dari dia cerita dari temannya. Bisa langsung Putra saja Pak? Oh, yang cerita Putra, Ya. diceritakan secara utuh dengan singkat boleh? Untuk yang dibilang itu terorisme atau bukan, saya sebenarnya juga masih mencari informasi yang lebih lanjut. Tapi kan saya mengumpulkan informasi itu nggak cuma hanya satu pihak. Pak, bentar Kak dulu ya. Saya bukan menganggap dia juga teroris ya Pak. Cuman karena tadi penegak hukum bilang kayak Bapak lah bilang itu dia ini pembulian, korban pembulian, Bapak bilang setuju karena ada bukti. Saya juga tidak menganggap dia ini teroris. Saya tidak menganggap ini teroris. Cuman saya dapat galian kalau ada bukti berarti kan kalau saya bilang dia itu teroris bagaimana kan seperti itu. Harusnya barang bukti Jadi yang gini, ditemukan bisa dipertimbangkan ya Pak. kita sebaiknya kita mengatakan dia adalah pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan. Saya setuju, Dan Pak. korban anak Bapak itu Saya adalah setuju, korban kekerasan ya Lam. Iya. Sebelum kalau kita berdebat seperti ini nanti kita tidak akan ada ujungnya, tapi fakta lah yang akan berbicara. Makanya, itu ya Mas ya. makanya kalau dibilang ini kasus bulian, saya nggak terima. Mungkin orang tua para korban yang lain mungkin itu juga tidak terima. Pak Andri kami yakin Ya. unek-unek Bapak sampai dengan detik ini sebagai ayah korban masih betul-betul ngeganjel. Iya. Saya dari tadi tidak membatasi Bapak untuk bersuara malam hari ini di Iya. Catatan Demokrasi Bapak. Iya. Bapak luapkan semuanya, Iya. Mas Reza, Mbak Devi sengaja memang tidak saya potong ketika Bapak Andri sebagai orang tua korban kita sama-sama berempati dengan kondisi Bapak di mana anaknya bisa bertarung dengan nyawa ya Pak ya, Iya. bertaruh dengan nyawa. Tapi bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang lagi untuk pihak sekolah,
orang tua, dan individu itu sendiri. Bu Rustin ditanggapi dan juga semua narasumber sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Agar tragedi ledakan di SMA Negeri 72 tidak ditiru, tidak menginspirasi orang lain, dan tidak terulang lagi di tanah air ini, Bu Rustin, untuk sekolah, untuk siswa, untuk orang tua, pesan Anda, Ibu? Harusnya negara perlu menciptakan ekosistem sosial yang menenangkan anak-anak muda ya, bukan hanya menekan dan membuat mereka marah. Jadi datanglah negara itu dalam obrolan dengan remaja-remaja ini. Siapapun, mau dari kepolisian, mau dari TNI, kita butuh itu semua. Karena kita itu anak-anak ini udah kehilangan panutan, jujur aja. Mari munculkan lagi panutan-panutan itu ada. Kemudian melihat kronologis dari cerita ini tadi, menurut saya ini anak lagi ngamuk, marah dia. Dia marah dan dia ingin menunjukkan gue bisa, aku ada nih di sini. Jadi dia tuh nggak milih, yang namanya musuh tuh satu, dua, enggak. Acak, siapa yang kena dia, ya udah kena. Pembuktian, dan dia bangga. Dia bangga, itu karakter remaja mas gitu loh. Kalau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk membanggakan dirinya, dia akan mencari cara. Ada misalnya yang ekstrem dengan dia manjat pohon yang tinggi, itu dia menunjukkan kehebatannya gimana gitu ya. Atau dengan nyanyi, kalau itu yang positif. Tapi kalau dia nggak punya yang positif, ya ini yang terjadi. Dia akan menunjukkan bahwa ini orang akan melihat saya. Itu butuh. Dan semua orang butuh seperti itu. Terima kasih, Bu Rustin. Mas Habib. Ya, sekali lagi Mas Andro, karena ini sudah dijelaskan oleh Polda Metro Jaya, oleh otoritas penegak hukum, maka tentu saja kita harus mendengar itu. Tetapi kami menyarankan agar tidak menimbulkan kelengahan, didalami. Si ABH ini bisa mempelajari pengeboman itu dari mana, website yang dia buka apa, situs platform komunikasi tertutup daringnya yang dia ikuti apa, grup-grup chatnya itu apa. Sehingga dari situ teman-teman kepolisian ini mendalami lebih dalam dan yang paling penting mencegah jangan sampai ini terulang di tempat lain. Termasuk juga mohon izin bersaran kepada teman-teman di cyber. Ada Badan Sandi dan Cyber Negara, ada Deputi 6 Teknologi BIN, Cyber BIN, kemudian ada Cybercrime Polri, untuk kemudian lebih giat lagi melakukan patroli cyber terhadap situs-situs yang memungkinkan membagikan platform-platform untuk mengajarkan membuat alat-alat yang membahayakan. Oke. Kalau disebutkan bahwa si ABH ini tidak terkait jaringan teror, maka kita berasumsi dia belajar otodidak. Berarti dia belajar dari website, dia belajar dari platform-platform itu. Maka tanggung jawab negara harus mencegah, mencari, dan mematikan situs-situs itu. Pak Martinus. Ya, terima kasih. Jadi diskusi kita hari ini untuk membuat satu rasionalisasi terhadap masalah ini ya. Dan saya terima kasih dari Mas Habib, kemudian Ibu dan Mas Hendra ya. Mas Andri. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga bahwa korban, langkah-langkah kita adalah bagaimana memulihkan aspek psikologi korban. Termasuk pelakunya juga, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sama-sama mereka adalah juga korban. Kemudian yang berikut adalah bagaimana melihat ke depan. Jadi ini menjadi satu milestone buat kita untuk bagaimana kita ke depan untuk lebih bijak anak-anak menggunakan media sosial, kemudian orang tua bisa ikut mendampingi anak-anak untuk di media sosial. Tapi yang lebih penting adalah adalah bagaimana negara hadir dengan mengatur, bukan mengontrol ya. Kalau mengontrol itu berarti kita membatasi, tapi mengatur pada aspek tataran kognitif atau level-level kognitif dari manusia. Oleh anak itu dia harus menggunakan medsos dengan level apa, kemudian sampai kepada orang dewasa. Pak Andri, singkat saja Bapak. Terima kasih. Harapan sebagai orang tua Bapak agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Ya, kalau saya berharap biar tidak terulang lagi kasus ini. Ya, sekarang intinya saya berharap itu aja. Pertama sekali, saya tidak menyalahkan siapapun karena ini karena ini musibah ya Pak ya.
Saya tidak menyalahkan seluruh pihak, saya tidak menyalahkan. Cuman intinya buat kedepannya sekarang ini anak saya butuh perhatian lebih Pak, buat saat ini Pak. Karena buat jangka panjang Pak. Jadi kalau ditelusurin terus, ini nggak bakalan ada habisnya Pak, seperti itu. Makanya saya berharap anak saya ke depannya bagaimana, seperti itu aja Pak. Terima kasih kepada seluruh narasumber di Catatan Demokrasi malam hari ini, Mas Reza, Mbak Devi, Mas Putra, Bu Rustin, Pak Martinus, Mas Andri dan juga Mas Habib. Kita berharap tidak ada lagi tragedi serupa. Apakah itu faktornya karena jaringan terorisme dugaannya, ataukah murni karena perundungan? Kami berharap jangan pernah ada lagi di tanah air yang menyakiti individu sampai mempertaruhkan nyawa. Saya Andrew Wina Merkuri, terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh